Saya akan mulai dengan menanyakan kalimat ini. Jawab dengan jujur. Menurut saudara, lebih gampang mempercayai perkataan Tuhan atau perkataan orang? Tuhan dong. Ayo, jawabannya bisa dua. Saya ulangi lagi. Menurut saudara, lebih gampang mempercayai perkataan Tuhan atau perkataan orang? Nah, logika kita berkata seharusnya kita ini lebih gampang mempercayai perkataan Tuhan. Tapi faktanya, betul? Nah, berapa kali ya kita yang pernah sakit lalu periksa ke dokter, sekali aja dokter ngomong satu kata pendek, kanker, apa reaksi di hidup kita? Ayo, apa reaksi di hidup kita? Wah, tapi Tuhan ngomong beribu-ribu kata, bereaksi enggak? Ayo, bereaksi tidak? Enggak, berarti kurang ajar enggak kita ini? Betul? Nah, ternyata kata orang itu jauh lebih mudah masuk ke dalam hati daripada kata Tuhan. Nah, itu yang menyebabkan kita itu kalah sebagai anak-anak Tuhan. Ya, contoh kecil saja. Berapa banyak orang-orang punya utang sampai nggak bisa bayar gara-gara kata yang pendek. Nanti orang ngomong apa? Iya atau tidak? Berapa kali? Nanti orang ngomong apa? Ya, misalnya kalau ada orang, dia memang seorang CEO ya di suatu perusahaan yang besar. Orang ini memang sederhana, hobinya itu nggak kayak yang lain. Wah, ganti-ganti mobil, wah supaya dilihat orang hebat gitu. Nah, orang ini mobilnya biasa saja, kalau nggak dibilang butut gitu. Nah, orang yang hidupnya tergantung kata orang. Kalau CEO ini, direktur ini atau manajer dikatakan, duh, mobilmu kok jelek sekali, nggak imbang dengan posisimu. Kira-kira orang ini bagaimana reaksinya mendengar kata orang itu? Kalau dia mendengarkan kata orang itu, dia rasa nggak enak ini pakai mobil ini, maka dia akan ganti mobil yang baru. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mendengarkan apa kata Tuhan, ya, bukan apa kata orang. Contoh lain lagi, ini saya paling cerewet kalau saya dengar ini. Ada orang satu keluarga mau mantu. Nah, karena sebetulnya pengantin nggak mau, ya sebagian besar anak muda zaman sekarang itu nggak mau pesta itu. Betul nggak? Buat mereka capek ngabisin duit lagi. Iya, tapi mama papanya itu yang kurang ajar. Maunya pesta aja. Betul nggak? Jangan marah saya ngomong ini. Kenapa anaknya nggak mau pesta, mama papanya mau pesta? Itu karena gengsi. Supaya orang tahu kami bisa menikahkan anak dengan pesta begini. Nah, berapa banyak orang-orang tua yang mendengarkan kata orang. Wah, kalau kamu nanti mantu lalu nggak pesta, orang ngomong apa? Pernah dengar? Loh ya, pernah dengar nggak itu? Nah, yang mau mantu bertobat ini ya, awas kalau dengar kata orang. Nah, kalau saya mendengar kata itu, maka saya berkata pada orang itu, oke, kalau gitu aku mantu, kamu yang mestakan karena kamu yang minta. Yo, betul tidak? Loh, iya atau tidak saya tanya? Iya toh. Apa arti kata orang itu berkata, nanti orang ngomong apa kalau kamu nggak pesta? Artinya apa itu? Ayo, artinya apa? Malu dong. Ya, kalau saudara nggak malu, ngapain pusing? Maka itu hati-hati dengan orang yang suka makan gratis saja kerjaannya. Maaf. Iya toh. Orang yang suka makan gratis itu paling kurang ajar, saudara. Ngerepotin orang lain terus itu. Maka itu kalau ada di antara saudara yang mau mantu, diomongin gitu pakai jurus saya ini. Ya udah, aku yang mantu, kamu yang mestakan. Kamu yang minta kok. Kok nggak ada yang ngamen? Kalau ada ini kok. Aku masih lama. Jadi hidup ini harus bergantung atas apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Setuju? Ya harus. Bayangkan orang ngomong itu kan nggak ada pajaknya. Saya pernah mikir, kalau negara Indonesia punya undang-undang baru ngomong pakai pajak, pasti nggak ada perang. Lihat atau tidak? Karena orang ngomong pasti akan hati-hati. Berapa kali hidup kita kacau, rumah tangga kacau, karena orang ngomong apa?
Mengapa kita tidak mengambil keputusan? Tuhan bicara apa? Itu jauh lebih penting. Betul tidak? Bukan karena orang ngomong apa. Jadi hari ini kita harus belajar mengambil keputusan ini, bahwa mulai hari ini kita harus berkeputusan. Aku hanya mau dengar Tuhan ngomong apa. Ada istilah dalam bahasa Indonesia dan saya setuju. Saya nggak tahu siapa yang mulai istilah itu. Hati-hati dengan omongan itu. Di Indonesia ada pepatah begini, yang disebut manusia itu aneh. Kalau dititipi uang sering kurang, kalau dititipi omongan pasti lebih. Kira-kira ya atau tidak? Coba jawab itu. Nah itulah manusia. Saya nggak tahu kenapa itu. Kalau kita itu nyampaikan lagi, ayo pasti ketambahan. Jawab ya atau tidak? Nggak tahu itu hobi dari mana, saya juga tidak tahu. Wah ada begitu. Kalau kita cerita lagi pasti lebih, pasti ketambahan. Itu yang aneh. Maka itu hati-hati kalau ngomong. Tuhan Yesus pernah berkata, bukan? Kalau iya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ingat itu. Nah karena kata-kata kita itu seringkali tidak tepat. Iya dikatakan tidak, tidak katakan ya. Lebih lagi, itu semua pasti dari si setan. Maka itu hidup sering kacau karena setan ngomong pakai mulut kita. Kemarin saya masih di Bali bersama anak saya ini. Nah kan baru hari raya Nyepi. Tadi malam ada kebaktian. Saya bilang, siapa yang pernah tahu kalau semalam sebelum Nyepi mereka itu ada pawai ogo-ogo, tahu ya? Yang patung setan-setan itu loh, saudara. Yang menakutkan bukan? Tapi orang Bali itu hebat kalau buat ogo-ogo itu ya. Saya tuh kagum. Betul-betul nyeni sekali. Dan itu perlombaan. Nah, saya bilang pada orang Bali kemarin, ternyata ogo-ogo yang seganas itu dibentuknya masih lebih baik daripada orang Kristen. Karena ogo-ogo nggak bisa ngomong, mulut kita ini jahat. Ya atau tidak? Mulut kita ini jahatnya luar biasa. Ayo, lebih baik jadi ogo-ogo. Walaupun mukanya menyeramkan, tapi kita ini minta ampun. Maka itu hari ini ayo kita belajar bahwa utamakan apa yang Tuhan katakan. Amin. Bukan apa yang orang katakan. Semuanya sangat tergantung dan bergantung kepada apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang orang katakan. Nah celakanya kita ini saudara, jangan tersinggung. Ternyata omongan orang itu jauh lebih gampang dihafal daripada omongan Tuhan. Ya atau tidak? Buktinya firman tetangga jauh lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Apalagi firman mama mertua. Waduh, nyantol betul itu. Maaf. Saudara, itu sebabnya hari ini kita harus ambil putusan bahwa apa-apa harus Tuhan, bukan manusia. Kita nggak boleh tergantung orang ngomong apa, tapi kita belajar percaya pada Tuhan. Nah, saya menjurus lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi saya menjurus. Lihat berapa banyak suami istri mengalami pertengkaran. Ya, memang ada banyak penyebab yang lain. Tapi ketika suami istri sudah saling kehilangan kepercayaan satu terhadap yang lain, saya mau tanya, SMS lebih dipercaya atau kata suami atau kata istri lebih dipercaya? Kalau sudah mulai kehilangan kepercayaan, SMS. Berapa banyak rumah tangga rusak? Hanya ada berita katanya itu loh, katanya. Pernah dengar cerita itu? Katanya. Nah karena suami istri sudah nggak ada kepercayaan, maka berita katanya itu jauh lebih berarti daripada kata-kata suaminya atau istrinya. Rusak nggak rumah tangga seperti itu? Rusak nggak akhirnya? Pasti rusak. Maka itu saudara, hari ini kita harus ambil keputusan. Kata-kata siapa yang kita mau percaya ini? Bacakan Yohanes 1 ayat 3 yang sudah ada. Silakan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Yuk, Yohanes 1 ayat 3. Ya, silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang kuat kok suaranya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, siapa Dia? Ayat 1 menerangkan firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Semuanya itu oleh firman. Apa saja. Dan itu dahsyat.
Yohanes 1 ayat 3 itu sungguh-sungguh luar biasa. Ternyata firman itu nggak cuma dari Tuhan. Saya beri contoh, ya contoh kecil. Kalau suatu hari saudara hadir sebuah pesta, pestanya meriah. Sudahlah makanannya, musiknya, hiasannya, dekorasinya, dan macam-macam mewah sekali. Tiba-tiba ada orang masuk, tergesa-gesa, cari mana yang punya pesta. Cuma nyampaikan satu kalimat pendek, Mama meninggal. Saya tanya, terjadi apa di pesta yang mewah, yang rame itu? Dari kata pendek, Mama meninggal, nggak panjang. Kacau. Geger, kacau. Ada duka. Saya percaya tamu-tamu pun nggak akan enak lagi. Walaupun mungkin punya rumah, lanjut aja. Masa kita mau lanjut pesta sendiri yang kurang ajar, betul itu? Betul? Saudara, hanya 2 kata Mama meninggal itu sudah cukup merubah suasana. Jadi nggak cuma firman Tuhan yang bisa menciptakan segala sesuatu, tapi firman orang pun bisa ciptakan sesuatu. Berapa kali kita jengkel, malah bisa benci kepada seseorang yang kita nggak tahu jelas, tapi cuma ada orang nyampaikan, katanya, kata siapa? Orang itu, kamu itu begini. Pendek saja. Nah, bagi orang yang suka tersinggung mendengar kata pendek itu, bagaimana reaksinya? Wah, langsung itu. Nah, yang Tuhan mau, saudara, mengapa firman yang sering kita dengar itu nggak berpengaruh seperti orang ngomong? Contoh, Tuhan bilang, ampuni musuhmu. Pernah nggak dengar? Betul? Bertobatlah kamu. Apa? Nggak ada reaksi dalam hidup kita. 2 kesaksian kita dengar, khususnya Caca tadi. Walaupun dokternya sampai tertawa-tertawa, saya pikir itu dokter hebat itu. Nggak usah lah. Jadi obatnya apa? Cuma menghibur kamu. Wah, hebat juga itu dokter. Kok menghibur? Ya, saudara, cukup satu kata kanker itu sudah merubah semuanya. Betul tidak? Maka itu ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali Tuhan berbicara kepada saudara dan kata-kata itu merubah hidup kita? Kan kita sering dengar khotbah, bukan? Sering dengar firman. Abraham itu orang hebat. Betul? Sampai papa pun jatuh hati, sampai papa berkata, engkaulah sahabatku. Luar biasa. Abraham kan belum kenal Tuhan. Ingat, waktu dia dipanggil pertama kali, dia itu belum kenal. Yang ngajak ngomong itu siapa? Itu yang saya kagum. Karena di Yosua 24 ditulis dia itu penyembah berhala dari Ur, ya Irak utara sana. Bagaimana seorang penyembah berhala bisa dengar Yahweh berfirman, pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah orang tuamu. Suruh pergi tanpa tahu perginya kemana. Ayo jujur. Yang ngomong yang kita kenal aja, mikir nggak suruh pergi begitu, tapi kemana nggak tahu. Ayo mikir tidak? Yang kenal lo ini nggak kenal. Sampai saya berkata kepada beberapa teman, ya, ini konsepnya. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Itu apa sih artinya? Tahu nggak? Jadi pendeta beneran, dah gitu aja. Ya, enggak, saya ulangi. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Ayo jujur. Malam-malam dapat suara, anakku besok kamu ke Bandara Soekarno-Hatta, bawa keluargamu, kamu pindah. Kemana Tuhan? Nggak tahu, pokoknya berangkat dulu. Ayo jujur, mikir atau berangkat? Dengan keluarga loh, dengan keluarga. Berangkatnya, masa main berangkat. Nah, Abraham ini bisa percaya, berangkat beneran. Ingat, belum kenal Tuhan. Maka itu saudara, sebetulnya kekalahan-kekalahan hidup Kristen kita bukan karena kita kurang berdoa, bukan karena kita kurang puasa, bukan karena kita kurang baca Alkitab. Tidak, kurang apa? Kurang taat. Tiap kali dengar kata-kata Tuhan, kita masih mikir-mikir. Tapi kenapa kata orang langsung kita lakukan? Contohnya, kalau tersinggung, begitu dengar kata yang menyinggung, langsung apa? Marah. Nah, kenapa?
reaksi kita tidak secepat itu waktu kita mendengar kata-kata Tuhan. Bagi yang belum tahu, Caca tadi yang saksi itu belum secara Kristen masih baru. Tapi kalau kita dengar dia saksi tadi, kalah yang sudah lama jadi Kristen itu. Betul enggak? Yang sudah lama jadi Kristen saksi au itu. Jangan marah saya ngomong ini. Caca bisa berani seperti luar biasa. Maka itu saudara, kita harus betul-betul belajar apa yang kata Tuhan atas kehidupan kita. Semuanya itu akan jadi karena firman, bukan karena yang lain. Semuanya karena firman. Amin. Lakukan yang terbaik. Amin. Untuk apa saja. Mau berubah mulai hari ini? Ya harus, kalau nggak rugi sendiri. Ya toh, kalau kita selalu mendengarkan apa kata orang, rugi sendiri nanti itu. Baik, saya mau baca satu ayat ini ya. Tadi ketika lagu semua baik itu dipilih. Nah, inilah firman Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Kita akan baca sekarang Efesus pasal 2. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini merasa hidupnya kacau, betul. Ada di antara saudara hari-hari ini merasa hidupnya ini, aduh, mau jadi apa ya? Nggak tahu bagaimana. Nah, firman ini, ya tadi kita sudah mendahului dengan apa, belajarnya apa? Jangan perhatikan kata siapa, kata orang, tapi kata Tuhan. Dan kata Tuhan itu ada di Alkitab. Amin. Firman-Nya itu ada di Alkitab kita, dan kita perhatikan betul-betul. Ya, saya selalu memberikan contoh begini. Ini kalau saudara masih menggambarkan sulit ya. Kalau saudara disuruh beli obat sesuai resep dokter, itu perlu nggak diselidiki obat itu obat apa? Enggak, betul enggak? Langsung ditebus di apotek, ya dimakan sesuai aturan. Nah pertanyaannya, ada nggak kasus salah obat dari apotek? Banyak. Tapi mengapa waktu kita beli obat, kita nggak periksa dulu, baca dulu keterangannya, lalu indikasinya apa? Perlu tidak kita telepon ke pabriknya, menanyakan, betul nggak obatmu merek ini tuh indikasinya begini? Perlu nggak? Terus saya tanya, perlu tidak telepon ke pabriknya? Enggak, ngapain? Nganggur apa? Terus yang kedua, perlu tidak? Ya, contohnya, saudara membuat laboratorium sendiri untuk ngetes obat itu. Mati duluan sudah, belum sempat makan obatnya. Nah, untuk obat yang sudah ada tulisannya saja, saudara begitu percaya. Itu kan iman, bukan? Loh ya atau tidak? Itu kan iman. Maka seharusnya dengan Alkitab juga begitu. Katakan apa? Kita nggak usah nyelidiki. Ini kenal siapa, nggak perlu nyelidiki. Saya ambil contoh ekstrim. Kalau saudara pernah ketemu orang-orang berhaluan komunis, ya, wah begitu hebat percayanya kepada tulisan-tulisan Karl Marx, ya, Engels, percaya betul. Pertanyaannya, mereka pernah ketemu orang itu nggak? Sudah mati lama. Lalu kenapa mereka bisa begitu percaya? Karena mereka baca tulisan mereka. Nah, mengapa Alkitab harus diperdebatkan lagi? Betul? Kalau kita tidak pernah memperdebatkan buku-buku ilmu pengetahuan, kita percaya saja. Kenapa? Kita mengenal ahli-ahli biologi, ahli-ahli fisika, ya, yang hebat-hebat. Kita nggak pernah ketemu orangnya kok. Apakah untuk mempercayai teori-teori, rumus-rumus, formula yang mereka temukan itu perlu ketemu orangnya, nyelidiki dulu? Perlu tidak? Enggak. Nah, seperti itu Alkitab. Seandainya masih ada di antara kita hari ini yang masih meragukan Alkitab, belajarlah seperti kita belajar ilmu pengetahuan. Enggak perlu ketemu penulisnya, katakan amin. Lalu bagaimana cara kita percaya? Ya lihat hasilnya. Ada orang-orang sebelum kita yang baca buku itu dan mereka praktekkan dan jadi. Betul tidak? Cukup itu cara kita mempercayai buku-buku sains. Nggak perlu kita neliti sampai ke tempat lahirnya orang itu, ngapain? Betul?
Nah, maka itu kalau masih ada yang ragu-ragu dengan firman Tuhan, biar hari ini saudara belajar mempercayai Tuhan. Walaupun ada tulisan Paulus, tulisannya Yeremia, tulisannya Musa, tulisannya Petrus, kita nggak perlu ketemu orangnya. Karena yang mempercayai buku ini dampaknya luar biasa, sudah banyak. Amin. Seperti itu dalam kehidupan ini. Nah, ini tulisannya Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya tadi mulai dengan kata gini, kalau ada yang merasa hidupnya kacau, amburadul, hidupnya nggak karuan, sudah, hari ini ada jawaban yang luar biasa. Nah, jahatnya manusia kalau merasa hidupnya kacau, utangnya banyak, ini begini, itu begitu, biasanya manusia pasti cari salah orang lain. Itu gara-gara dia, itu gara-gara dia, itu gara-gara dia. Nanti kalau sudah nggak ada orang, semua habis disalahkan. Itu gara-gara kucing tetangga itu yang kurang. Kenapa kok kucing disalahkan? Gara-gara dia itu darah tinggi. Loh, urusannya apa? Habis tiap hari beraknya di halaman depan. Kenapa nggak di rumahnya sendiri? Karena saya pernah nginep di satu keluarga, dia bilang, om ini darah tinggi om ini. Kenapa om? Gara-gara kucing sebelah. Saya tuh bingung, kenapa gara-gara kucing sampai darah tinggi? Karena kucing itu kurang ajar. Punya kucing ya? Kalau berak masih di halaman rumahnya sendiri. Nah, maka itu kalau kita hidupnya kacau, jangan salahkan orang lain. Amin. Ayo kita periksa. Begini firman Tuhan. Karena kita ini buatan siapa? Tuhan. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau, ini kata penting, Tuhan mau, Bapa kita mau apa dia? Supaya kita hidup di dalamnya. Ini luar biasa. Oke, saya berikan ilustrasi ini. Ini ayat hebat, firman ini hebat. Kita ini buatan mana? Bukan, kalau mana, bukan Tuhan. Kalau saya made in mana kita ini? Surga. Oh, Indonesia bagaimana? Loh, kalau kita ini buatan siapa? Tuhan. Berarti made in mana? Surga. Nah, begini logikanya. Kalau saudara punya barang, ya, made in Germany, yang muncul apa di otak kita? Bukan itu. Bukan. Ada dua, kualitas dan safety. Saya mempelajari tidak ada negara di dunia itu seperti Jerman. Mereka itu kalau mau buat apa-apa, yang dipikir bukan duit dulu, safety dulu. Nah, itu bedanya dengan made in China. Betul tidak? Kalau made in China, cuan dulu pokoknya. Untung dulu pokoknya. Mau rusak, mau rugi, urusan nanti. Nah, itu beda. Sama kalau saudara mendengar kata made in Japan, saudara mikirnya apa? Kualitas. Betul? Ternyata masing-masing negara itu punya trademark. Made in negara ini pasti begini, made in negara itu pasti begini. Nah, kalau firman yang kita pelajari hari ini, sebab kita ini buatan Tuhan. Nah, ayo mikir apa kalau kita ini made in surga? Iya, safety, kualitas, apa lagi? Lu sih atau tidak? Kok kayak nggak percaya sih? Nah, ya sudah, tunjukkan kalau percaya itu. Nah, kalau kita ini buatan surga, dan kalau ada yang nggak percaya, ayo buatan mana? Buatan Bekasi kita aja sudah. Saudara, kalau kita ini percaya firman ini, sebab kita ini buatan Tuhan. Dan nggak cuma itu. Tahu kata molding? Kalau orang membuat apa-apa, perlu molding nggak? Perlu cetakan nggak? Nah, baca ayatnya. Kita ini cetakannya siapa? Ayo lihat, cetakannya siapa? Ayo yang baca Alkitab. Cetakannya siapa kita ini? Loh, ayo baca Alkitab saudara. Cetakan siapa kita? Sebab kita ini buatan Tuhan, diciptakan di dalam, ayo baca, di dalam apa? Kristus Yesus. Jadi cetakannya siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara buat roti, buat puding, cetakannya model panda, model apa, Hello Kitty, jadinya apa? Nah, itu dia. Ini loh masalahnya. Kalau kita ini buatan surga, cetakannya Tuhan Yesus, harusnya seperti
Nah, kok masih ada yang kayak setan? Maaf ngomongnya. Loh kok kalau misalnya aku nggak semuanya bilang. Nah, ayat itu luar biasa. Oke, saya teruskan. Ini bicara soal produk dengan brandednya, ya, dengan mereknya itu. Kalau saudara beli barang-barang yang betul-betul kualitasnya bagus, seperti buatan Swiss. Apa yang paling terkenal buatan Swiss? Jam. Itu nggak bisa diragukan lagi. Artinya Swiss itu tidak memproduksi jam murah. Itu akan merusak semua. Percaya produk surga nggak ada yang murah? Percaya nggak? Nggak ada yang murah. Atau Tina pernah podcast nggak yang pernah kirim ke Koden? Harga oksigen, harga apa itu? Itu kan mahal sekali. Mahal. Buatan Swiss itu pasti mahal, buatan Jerman itu pasti mahal, karena mereka jaga kualitas, betul, jaga nama. Mereka nggak produksi massal, enggak. Beda dengan made in China. Nah pertanyaannya, kalau saudara beli barang-barang yang bermerek, pasti di samping terima barangnya, saudara terima apanya? Ada dua lagi, kartu garansi. Yang kedua terima apa lagi? Bukan setelah barang. Kartu garansi harus. Nah kalau saudara beli made in China jangan cari garansinya, keterlaluan itu. Ayo, terima apanya lagi setelah kartu garansi? Ada satu lagi, manualnya. Betul nggak? Buku petunjuk. Untuk apa yuk? Ayo, untuk apa? Ya supaya tahu cara pakai. Nah saudara, yang buatan manusia saja ada manualnya. Maka kalau orang itu beli barang itu dan tidak dipakai menurut buku petunjuknya, akhirnya apa barang itu? Cepat rusak. Sama. Buatan surga itu ada manualnya, katakan amin. Mana manualnya buatan surga? Alkitab. Ikuti aturannya, pasti kita akan sehat. Pasti, tidak mungkin tidak, katakan amin. Hidup ini akan luar biasa. Di antara kita paling tua ini, Om ini umur berapa saya lupa. Umur berapa? 90. Masih bisa baca Alkitab. Buatan surga, betul. Yang kedua, tante umur berapa paling tua ini? 87. Wih. Konaknya antik juga sebabnya ini. Ada dua antik. Nah, saudara, barang-barang yang kita pakai sesuai manualnya pasti awet. Betul tidak? Pasti awet, dijaga dengan baik. Nah yang paling penting lagi ini dia. Setelah kita menerima kartu garansi dan kita terima manualnya, ada satu lagi yang paling penting, yaitu alamat-alamat authorized service. Betul tidak? Apa tujuannya? Nah kalau rusak bawa ke situ. Kalau saudara punya jam tangan Rolex asli, jangan dibawa ke pasar baru pinggir jalan. Malah rusak nanti itu. Dituker. Nah, kembalikan ke alamat itu di negara mana itu ada. Makin hebat suatu merek, makin banyak alamat authorized service. Karena pabriknya menjaga nama baik dan membuat pelanggannya itu lebih puas. Sekarang saya tanya kepada saudara, surga kira-kira begitu juga tidak? Sama. Kalau ada kerusakan-kerusakan di hidup kita ini, jangan dibawa ke tukang servis yang sembarangan. Iya, ke paranormal, ke dukun ini, ke dukun itu, malah rusak semua. Kembalikan ke authorized service-nya. Amin. Karena di tempat itu ada semua spare partnya, komponennya, suku cadang yang diperlukan. Bahkan orang-orang di situ sudah ditunjuk, dilatih betul-betul. Gampang nggak kalau kita hidup seperti ini? Loh, gampang tidak? Gampang sekali. Tahun 83 sampai 84 saya di Jerman. Nah, saya itu mendengar sendiri karena saya itu masuk ke museumnya Mercedes yang di Stuttgart. Ya, saya masuk museum BMW yang di Munchen. Saya masuk ke museumnya BMW. Wih, kaget lihat buatan Jerman itu. Nah, ternyata ada teknisi-teknisi dari pabrik-pabrik itu yang berkata,
di dunia ini nggak ada yang bisa mengalahkan orang Indonesia. Saya tanya, apanya? Kok heran betul? Mereka cerita mobil Mercy, BMW rusaknya kayak apa saja. Kalau di Jerman itu nggak bisa dipakai, dibuang sudah. Tapi di Indonesia bisa diperbaiki lagi. Jadi mereka itu heran, wih orang Indonesia hebat kalau begitu. Nah, apa logika saya muncul dengan cerita mereka yang di Jerman ini dengan ayat tadi itu? Cuma satu jawaban. Kalau orang Indonesia bisa betulin mobil bisa rusak kayak begitu, pabriknya aja nggak bisa, apalagi Tuhan. Kok nggak amin? Tuhan lebih bisa nggak? Maksud Tuhan kalau pintar sama orang Indonesia? Nggak mungkin dong. Amin. Maka itu ada kerusakan apapun di hidup ini, jangan dibawa kemana-mana. Bawa kemana? Bawa ke pabriknya. Siapa yang buat kita? Kita ini buatan mana? Kita ini made in mana? Maka itu Efesus 2:10 ini sangat luar biasa. Katakan amin. Sangat hebat. Efesus 2 ayat yang ke-10. Sungguh-sungguh dahsyat. Maka itu ayo kita percaya. Jadi mulai hari ini ada apa saja dalam hidup kita, bawa kemana? Bawa ke Tuhan. Dia yang paling tahu. Semua seluk-beluk kehidupan kita dia yang paling tahu. Ayat yang terakhir. Jangan lupa apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Saya ulangi, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus, ini dia. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi lakukan seperti